Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan penuh harapan, semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Dari Jemaat Sion Makale, kembali kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 dari Daniel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu dari kekal hingga kekal, ya Bapa di sorga, pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi ini atas hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami akan mengawalinya dengan membaca dan mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai setiap kami, agar kami dimampukan memahami apa arti dan makna firman-Mu. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Daniel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, supaya keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu
bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Pada Kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan mana itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini, mengandalkan Tuhan, usat Tuhan puang. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu arti kata dari mengandalkan adalah menaruh kepercayaan kepada seseorang yang sanggup menolong atau melepaskan dari sebuah masalah. Kitab Daniel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19 mengungkapkan tentang titah Raja Nebukadnezar untuk membunuh orang-orang bijak yang ada di Babel pada saat itu. Karena tidak ada yang bisa memberitahu mimpi raja beserta artinya atau maknanya, orang yang dianggap bisa memberitahukan dalam ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan mimpi raja beserta arti mimpi tersebut, dan dianggap sebagai permintaan raja yang terlalu berat di ayat 11 bacaan kita hari ini. Rencana pembunuhan tersebut mengancam nyawa Daniel bersama ketiga temannya, yakni Hananya, Misael, dan Asaria. Namun ketika Daniel mendengar kabar tersebut, Daniel menghadap raja dan meminta supaya diberikan waktu untuk memberitahukan makna mimpi itu kepada raja. Itu di ayat 16. Sesudah itu, Daniel menyampaikan kepada teman-temannya untuk memohon kasih sayang Allah agar diberitahu arti dan makna rahasia tersebut, agar mereka bebas dari hukuman raja bersama dengan orang bijaksana yang ada di Babel pada saat itu, di ayat 17 sampai 18.
Dan di ayat 19 dikatakan bahwa Allah menyingkapkan semua itu kepada Daniel, dan Daniel pun memuji Allah. Baik Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang di dalam kehidupan yang kita alami, ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan hidup, biasanya kita mencari cara untuk bisa lepas dari pergumulan dengan menempuh jalan yang salah atau jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Misalnya, mencari orang yang dianggap pintar atau yang dianggap bisa melepaskan kita dari persoalan atau pergumulan, atau mencari dukun dan sebagainya. Kadang-kadang kita lebih mengandalkan manusia. Namun belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa pertolongan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Tuhan saja ada jalan keluar ketika kita menghadapi tantangan atau pergumulan hidup. Walaupun mungkin menurut pandangan manusia sudah tidak mungkin, namun dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah pemilik alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menaruh harap hanya kepada Dia, Sang Pemilik hidup itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kita di sepanjang hidup karunia-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan dan menaruh harap hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan yang akan kami kerjakan pada hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan agar semuanya boleh kami kerjakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Beri hikmat kepada pemimpin kami agar mereka bisa memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pemberita firman-Mu di mana saja mereka berada. Pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi, mampukanlah dan bukakanlah jalan keluar agar boleh kami lalui dengan baik dalam anugerah-Mu. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.